Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa-siswi program Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2020. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Nirmala Putra. Di sini saya adalah sebagai seniman pada program Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2020 dari Kabupaten Pandeglang. Nah, di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai seni karawitan. Nah, di sini juga saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang penjelasan dan pengertian karawitan. Lalu pengertian tentang gamelan dan alat yang ada di dalamnya. Oke, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran pengertian tentang seni musik karawitan. Nah, karawitan berasal dari kata rawit yang berarti halus atau rumit. Dengan penjelasan lain, bahwa seni karawitan adalah jenis suara yang menggunakan titilaras salendro atau pelong. Nah, karawitan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada karawitan vokal, yang kedua karawitan instrumental, yang ketiga adalah karawitan campuran, penggabungan dari vokal dan instrumen. Nah, untuk penjelasan dari karawitan vokal, itu karawitan yang hanya menggunakan vokal, tidak ada instrumennya. Seperti contoh, pupuh, macapat, dan juga biasanya suka digunakan oleh anak-anak di desa, yaitu kakawihan anak kampung lah, atau misalkan dolanan anak. Nah, yang kedua itu adalah karawitan instrumen. Di sini karawitannya tidak menggunakan kawih atau vokal. Yang ketiga adalah karawitan campuran, menggunakan campuran vokal dan instrumen. Nah, sekilas itu adalah penjelasan sedikit mengenai pengertian tentang seni musik karawitan. Di dalam seni karawitan, alat yang digunakan adalah gamelan. Nah, pengertian dari gamelan secara etimologi yaitu gamel, yang berarti menabuh atau memukul. Nah, di sini ada satu set seperangkat alat gamelan salendro. Nah, berikut saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dan kegunaan dari masing-masing gamelan yang ada di sini. Baik, kita simak. Seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pengertian gamelan, sekarang saya akan memberitahu tentang penamaan dan fungsi dari tiap-tiap alat yang ada dalam satu set gamelan ini. Tapi sebelumnya, saya akan memberitahu dalam seni karawitan Sunda, penggunaan notasi atau tangga nada bukan lagi menggunakan tangga nada yang suka kalian pelajari di rumah, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tapi di dalam seni karawitan Sunda digunakan 5 tangga nada, yaitu nada ke-1 dengan nama da, nada kedua mi, yang ketiga itu na, keempat ti, dan kelima la. Jadi dalam karawitan Sunda sistem notasinya ada 5 nada, yaitu da, mi, na, ti, la. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penamaan dan fungsi dari tiap-tiap alat yang ada dalam satu set gamelan ini. Nah, di depan saya ini adalah alat dengan nama saron.
Nah, dalam seni karawitan Sunda, khususnya pada gamelan Salendro ini, saron dibagi menjadi 4. Ada saron 1, saron 2, peking, dan demung. Nah, fungsi dari saron ini yaitu menjadi melodi dalam satu iringan gamelan atau gending sebuah kawit. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana suara dan cara memainkan saron. Nah, yang membedakan dari saron 1, saron 2, peking, dan demung adalah hanya range atau oktav suaranya saja. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama alat yang ada di belakang ini. Simak selanjutnya. Saya akan beritahu alat yang ada di hadapan saya ini. Alat ini bernama bonang. Bonang dibagi menjadi 2. Ada bonang serta rinsik. Bentuknya sama, hanya saja yang membedakan oktavnya. Nah, fungsi dari bonang tersebut adalah menjadi ritme dalam sebuah iringan lagu atau kawit. Saya akan mencontohkan permainan degung. Degung menggunakan 2 tangan, 1 oktav, da, dan da. Ini mi. Da, si, da. Boleh kan ya? A, si, da, si, da. Nah, ini adalah range suara dari bonang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat yang ada di ujung sebelah sana. Baik, simak selanjutnya. Nah, selanjutnya, di depan saya ada alat yang bernama jenglong, atau banyak orang yang sering menyebutnya itu kenong. Fungsi dari alat tersebut yaitu sebagai penegas irama dalam sebuah iringan musik gamelan. Saya akan mencoba mencontohkan bagaimana suara dan memainkan kenong atau jenglong ini. Da, mi, na, ti, la, ti, na, mi, da. Nah, ini adalah range suara kenong. Selanjutnya, saya akan menuju ke gong. Oke, sekarang saya berada di samping atau di tengah-tengah alat yang bernama gong. Fungsi gong tersebut adalah penegas dari akhiran lagu dalam semua irama gamelan. Baik, saya akan mencontohkan permainan gong. Di sini ada 2 gong. Yang sebelah kiri saya namanya kempul, dan sebelah kanan saya ini yang disebut gongnya, gong. Saya akan memainkan. Nah, bagaimana? Selanjutnya, saya akan ke alat yang paling terakhir yang sangat penting dalam gamelan. Simak selanjutnya. Dalam semua instrumen gamelan, yaitu kendang. Fungsi dari kendang ini sebagai pengatur irama atau tempo dalam sebuah komposisi musik gamelan. Kendang dibagi menjadi 2, ada kendang indung dan juga kulanter. Nah, baik, saya akan memberitahu
cara memukul dan juga karakter suara yang ada dalam kendang. Ini kulanter. Suara atau penyebutannya yaitu peng dan pak. Ada dua. Peng, pak. Peng, pak. Nah, di kendang indung ini pong. Dengan cara memukulnya, pukul seperti ini. Pong, pong, pong. Selanjutnya, kendang yang di bawah ini adalah tung. Baik, kita coba. Nah, ini adalah bassnya dari kendang, yaitu du, gedung. Baik, kita coba. Sekarang kita akan mencoba sedikit memainkan kendang. Contoh sedikit dari kendang. Seperti konsep yang akan saya jalankan nanti pada program Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2020 ini, saya akan mencoba mengkolaborasikan gamelan ini dengan kesenian khas dari daerah setempat. Nah, tugas kalian sekarang yang pertama yaitu mencari tahu atau mendata tentang kakawihan atau lagu permainan anak yang ada di daerah kalian. Seperti contohnya, cing ciripit katumbar bawang, duit saeutik dipakai modal dagang, tang tang krep. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, kalian catat lirik dari lagu tersebut. Kemudian kalian rekam atau dibuat video kalian sedang bernyanyi. Nah, itu tugasnya. Silakan kalian kerjakan. Sekian materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya mengenai praktek dari gamelan yang ada di sini pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya Andika Irmala Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.